Selamat sore Sobat Bengkel. Selamat datang kembali lagi dengan saya Iza Febrian dalam acara Bengkel Seni. Ikan hiu berenang di taman, tamannya ada di Cikini. Wahai Sobat Bengkel yang budiman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua pada sehat ya. Nah, buat yang sakit semoga cepat sembuh. Dan buat yang sembuh jaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi ini agar segera berakhir. Dan kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti normal. Nah, setelah belasan episode yang telah kita lalui, kali ini Bengkel Seni akan membawakan tema yang sangat-sangat spesial. Apa itu? Temanya adalah perempuan. Lah kok perempuan? Terus apa nyangkutnya sama seni? Guys, seni itu adalah segalanya. Dan segalanya bisa dihubungkan dengan seni. Contohnya perempuan. Dan juga Bengkel Seni episode kali ini bertepatan pada bulan Maret. Dan tanggal 8 Maret kemarin, kita baru saja memperingati International Women Day. Di mana kita saling menguatkan, saling mensupport, saling meng-appreciate buat perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana. Nah, maka dari itu, Bengkel Seni kali ini akan mensupport salah satu seniman perempuan hebat. Lebih tepatnya adalah pelukis. Tapi lukis bukan sembarang lukis, cakep. Nah, lukis di sini berbeda dari lukis-lukis yang lain. Langsung saja kita sambut Mbak Karma Lonia. Oke, beri tepuk tangan dong. Halo Mbak. Halo. Oke, silakan duduk. Nah, teman-teman, sebelum kita berbincang dengan Mbak Karma, kita saksikan video berikut ini. Yo Mbak Karma, gila keren banget, keren tadi videonya ya. Gimana Mbak Karma kabarnya? Ya, baik. Ya, selama pandemi ini Mbak Karma gimana? Apakah masih melukis atau malah tambah buntu nih karena pandemi gimana? Masih melukis. Apalagi pandemi ya, jadi kayak ngilangin stres gitu. Oh ya, justru lebih banyak waktu luang Yeah. gitu ya. Oke, Mbak Karma, kalau boleh tahu Mbak Karma ini melukis dari kapan? Kalau melukis secara profesional itu maba Maba. 2013. Oh, Tapi 2013. kalau senengnya udah dari TK. Hmm. Kayak gitu. Jadi dari kecil sudah mulai gambar-gambar gitu ya? Ya, suka ngelukis gitu. Kalau mulai berkonsep nih gambarannya Mbak Karma, dari kapan? Dari maba itu sih 2013. Oh, itu sudah. Ketemu sama teman-teman yang hobi di seni juga. Jadi kayak saling belajar, saling sharing gitu. Oh, ya, Mbaknya ini jurusan apa? DKV. Oh, seni. Oh, DKV, desain komunikasi visual ya? Nyakut bagi sini. Terus Mbak Karma masih ingat gak sih pertama kali ngelukis itu lukisan apa yang digambar? Lupa. Tapi kalau TK pasti yang lukis yang dua gunung, Oh, satu matahari, jalan rumah. dan sawah. Iya. Oh ya, template ya. Ya. Saya juga gambar itu Mbak dulu Mbak. Terus dari Mbak Karma sendiri ini sekarang melukis ini sebagai apa? Apakah sebagai profesi atau hobi aja gimana? Kalau profesi nggak terlalu ya, karena profesiku sebenarnya ilustrator sama graphic designer. Ngelukis itu karena aku basicnya fine art, jadi kayak ngelukis itu hiburan. Tapi juga ikut pameran, bikin pameran atau submission gitu. Mbaknya pernah buat pameran berarti ini? Pernah. Wow, keren ya. Itu berapa kali atau baru sekali? Udah beberapa kali sih sejak 2014-an. Keren banyak. Terus dari ini ya videonya. Iya. Oh, ini pameran-pamerannya. Waktu di pasar. Keren banget, keren sumpah. Oke, dari apa tadi pameran-pameran itu udah menghasilkan nggak atau cuma untuk memamerkan aja? Kalau menghasilkan ada beberapa.
Tapi karena aku lebih suka untuk bikin project seperti itu, jadi nggak terlalu komersil. Berarti Gitu. lebih memamerkan dulu ya. Iya. Oh, iya. Terus nih Mbak Karma, dari pilihan menjadi pelukis ini otomatis ada dong tanggapan dari lingkungan sekitar. Dari pertama dari keluarga dulu deh, gimana? Kalau dari keluarga sebenarnya sejak kecil emang kayak disupport kayak, oh emang kamu suka gambar, ini cat, ini pensil warna segala macem. Cuman lama kelamaan kayak kamu nggak mau kuliah ekonomi aja kah? Kayak gitu kan. Terus kayak enggak, aku mau kuliah seni. Nah di kuliah seni itu aku pengen antara seni rupa atau DKV. Cuman karena seni rupa aku udah apa ya istilahnya udah mengenal basic manual drawing, aku pengen sesuatu yang modern dan itu bisa dicapai di DKV kayak gitu. Kalau boleh tahu tadi dari keluarga ini ada keluarga seni nggak sih? Atau Mbaknya yang pertama kali dalam keluarga ini memilih? Kalau darah seni nggak ada, cuman memang bapakku suka gambar, jadi dari kecil udah dikenalin, oh ini cat, ini apa gitu. Dari orang tua juga ada ya berarti dari dulu. Terus dari Mbak Karma ini, dari melukis ini ada nggak sih tanggapan negatif atau positif lah dari masyarakat sekitar? Kan tadi dari keluarga tuh. Nah, kalau dari teman-teman atau masyarakat sekitar gimana? Kalau dari lingkungan sekitar sih, ya banyak sih positif negatif. Yang negatifnya pasti kayak aku itu sering dianggap cowok sama orang-orang. Jadi kayak, oh ternyata cewek lukisnya kayak gitu. Terus kayak kamu ngelukisnya cuman gini doang, nggak berkembang tekniknya kayak bla 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 kayak gitu. Positifnya ada kayak, oh kamu cewek bisa bertahan di dunia ini ya, kayak gitu sih. Dari Mbaknya sendiri ada nggak sih sosok pelukis yang jadi inspirasi lah buat Mbak Karma tuh? Kalau pelukis, aku paling suka waktu kecil karena lihat itu Vincent van Gogh sih. Itu luar? Luar, Van Gogh itu luar, kayak dia itu sebenarnya seorang pastor yang melukis tapi tidak diterima sama masyarakat sekitarnya. Terus habis itu dia kayak berpameran, dia seneng tuh ada yang beli lukisannya. Ternyata dia kecewanya yang beli ternyata saudaranya sendiri. Akhirnya dia bunuh diri. What? Kayak gitu. Terus tapi aku lihat paling suka itu lukisannya Starry Night yang banyak-banyak di Instagram di mana tuh banyak beredar kan Starry Night tuh. Jadi mulai dari situ kayak aku pengen melukis kayak dia. Kalau dari lukisan sendiri tuh punya genre nggak sih Mbak? Genre punya. Kalau Mbak Karma genrenya apa? Kalau aku lebih ke ilustratif ya, yang lebih gamblang terus memainkan karakter, stylenya sendiri kayak gitu sih. Kalau ini abstrak itu termasuk genre apa itu? Atau abstrak itu genre? Abstrak itu genre. Gimana sih kan kita ngeliat wah ada ini cuma nyoret aja langsung jadi masterpiece. Nah, itu gimana sih maksudnya penilaiannya itu? Itu setiap seniman mempunyai kayak pengalaman visual yang sendiri-sendiri. Terus masyarakat apresiatornya juga punya pengalaman visual sendiri-sendiri. Si senimannya itu menggoreskan cat dengan guratan-guratan itu melalui moodnya, melalui apa yang dia rasakan ketika dia marah, ketika dia senang, itu pasti bakal kelihatan. Walaupun seabstrak apapun itu, guratannya itu pasti bakal kelihatan karena dia menuangkan feelingnya. Nah itu tergantung apresiatornya mau menangkap, oh ini perang, oh ini berdamai, harmoni kayak gitu. Berarti balik lagi ke persepsi dari penikmat lagi. Berarti itu juga coretan tuh nggak sembarang kayak gitu aja ya? Terkadang atau memang kalau saya sendiri ya pernah abstrak gitu ya, se-feelingnya aku kayak yang gerakin itu adalah hatinya kayak gitu, jadi terserah. Terus gimana bisa si abstrak ini yang ku lihat ya di mana-mana di media-media tuh kayak harganya tuh mahal-mahal gitu loh Mbak.
Padahal cuma seret dah. Nggak tahu ya, mungkin Atau- karena memang ada kesan tersendiri dari apresiatornya, Oh, dari si- kayak wah ini relate banget sama apa yang terjadi di dunia hari ini, atau apa yang terjadi di dia atau masyarakat atau golongan tertentu kayak gitu. Oke, alright. Buat sobat bengkel, jangan kemana-mana. Kita akan mengulik lagi dari Mbak Karma. Tetap di sini aja. Stay tune. Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Siap raih mimpi, melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi, sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. I love UMM. I love Jas Merah Kampus Putih. Kampus penuh prestasi. Di kampus inilah aku menemukan Indonesia dan dunia. Generasi baru Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Yo, balik lagi ke Bengkel Seni. Masih dengan Mbak Karma di sini. Lanjut ke pertanyaannya, Mbak, ngomong-ngomong tentang melukis nih. Bener nggak sih kalau sudah kebiasaan itu semakin lama itu semakin gampang atau semakin terbiasa lah? Itu bener nggak sih? Bener sih, kayak kamu udah terbiasa, akhirnya kamu bisa tahu, oh teknik, misal kayak kamu nyoba cat kayak gini, oh ternyata efeknya kayak gini ya. Terus kayak apa, diganti teknik lagi, terus kayak gini, akhirnya kita jadi terbiasa. Berarti makin lama makin berkembang gitu ya, bisa dibilang. Oke. Nah, sekarang kita ada challenge buat Mbak Karma. Challenge-nya ya melukis. Apapun itu Mbak, mau ngelukis apa dalam waktu 7-8 menit. Gimana? Sanggup nggak? Sembarang aja mau gambar apa, mau tadi kayak yang coretan itu kah, sembarang kah? Oke, berarti take it. Take it. Oke, langsung saja ke tantangan Bengkel Seni. Oke, sembari Mbak Karma di sini melukis masterpiece-nya, kita ada bintang tamu satu lagi, yaitu tidak kalah menariknya dengan Mbak Karma ini. Dia adalah seorang vokalis perempuan band hardcore. Penasaran bagaimana sosok ini? Kita langsung sambut Mbak Dinda Anissa. Oke, halo Mbak. Silakan. Oke, sebelum kita berbincang dengan Mbak Dinda, kita saksikan dulu tayangan berikut ini.
Gila, mes Mbak. Itu ngeri sih tadi saya lihat. Flower. Gimana dulu kabarnya dulu Mbak? Gimana nih Alhamdulillah selama pandemi ini? baik. Sehat. Sibukannya ngapain nih sekarang? Kerja Oh kerja, kerjanya apa? bidan. Bidan. Vokalis hardcore adalah seorang bidan. Oke, ini sih yang jadi pertanyaan Mbak. Kenapa Mbak Dinda ini memilih menjadi vokalis band hardcore? Padahal masih banyak bidang-bidang lain kayak nyanyi pop, nari kah, apa tutorial hijab kah, apa? Gimana Mbak? Sebenarnya berawalnya sih iseng dari SMP sih. Soalnya pernah lihat band itu semuanya cewek, dari drummer, gitaris, vokalis. Terus pas aku masih SMP tuh liatnya, wih kayak kok sangar gitu ya. Aku pingin deh kayak gitu. Ternyata pas SMA itu diajak, kelas 2 SMA sih, diajak band-bandan band hardcore. Dan itu hardcore-nya sing kental, sing teriak-teriak gitu. Akhirnya bermula dari situ, terus ganti band lagi, yaitu di Time Out. Akhirnya ya kayak kecemplung gitu di situ. Berarti Mbaknya langsung sebelumnya ada nggak apa kayak mencoba solo vokal dulu kah, apa nyanyi pop dulu kah, atau langsung langsung ke band hardcore nih? Kayaknya sih kalau aku solo itu nggak minat gitu. Soalnya aku tuh orangnya dulu itu kayak malu-malu gitu loh, nggak bisa kayak sama orang-orang yang belum kenal itu insecure dulu ya kayak gitu. Jadi ya udah berawalnya ya diajak. Kalau nggak diajak nggak mungkin sekarang band-bandan kayak gini itu. Malu-malu tapi hardcore Mbak ya. Tadi sudah bidan hardcore, sekarang malu-malu hardcore, sangat sejalan. Oke, dari Mbak ini kan milih band hardcore nih. Otomatis kan stigma dari kita ini, wih ini keras banget nih. Belum lagi penontonnya yang nggak bisa diam itu, yang setiap konser pukul-pukulan, itu gimana Mbak? Gimana ya sebenarnya kalau udah di situ awal-awal pasti ngeri. Kalau orang yang nggak tahu itu ngeri, kayak di sana kayak udah joget-joget itu, apalagi kalau udah kayak mau singan itu orang kayak nggak lihat di mana ada cewek, di mana ada cowok kayak gitu. Tapi yang penting kita bisa jaga diri sendiri sih kayak gitu. Jadi kayak misal kita nonton tuh kita nggak nonton aja. Jadi kita ngelihat misal di situ kayak rame itu banyak cowok, ya kita mundur, kita minggir kayak gitu. Terus kayak misal aku kayak main yang di depan itu ya, aku kelihatan dari belakang itu kayak ada yang dorong, aku langsung minggir gitu. Jadi gimana cara kita jaga diri sendiri dan gimana cara teman-teman juga backup kita kalau kita lagi di acara kayak gitu loh. Ya itu sih sebenarnya. Pernah nggak sih kejadian pas Mbak nyanyi langsung ada yang loncat? Pernah. Jadi posisi kita nyanyi dari belakang itu langsung ada yang dorong gitu, atau mic kita langsung cetak gitu. Ya udah lanjut aja, kayak ya wis konsekuensinya emang kayak gitu dan betul. Emang pas itu anak-anak mungkin juga nggak lihat ya keseruan nyanyi juga, makanya kadang itu teman-teman dari kayak yang suka lihat Time Out, kadang mereka tuh di depan. Nah di depan itu kadang ya ada yang kayak jaga gitu loh. Misal mereka didorong dari belakang, mereka dorong lagi. Jadi nggak sampai kena aku kayak gitu. Ya ada suka dukanya gitu. Mbak ini nyanyi atau tawuran sebenarnya? Tawuran sebenarnya. Terus ada nggak sosok perempuan yang memotivasi Mbak sebagai vokalis hardcore ini? Ya. Sebenarnya awal dulu kan gara-gara band yang metal itu kan yang cewek-cewek itu, terus akhirnya pas kecemplung di Time Out itu teman-teman itu suruhnya genrenya kayak Billboard kayak gitu. Nah otomatis aku lihat tuh Billboard, oh iya apa maksudnya meskipun kayak gini bisa ya kayak gitu. Tapi sebelumnya aku dulu itu pas band-bandan awal aku belum berkerudung. Jadi aku lihatnya ya oke aja gitu kan, kayak ya udah pertama lihat Billboard, terus abis itu ada band Jakarta juga cewek, oh bisa kok. Terus pas kebetulan di Malang juga ada kan sebenarnya band cewek, cuman nggak begitu banyak kayak gitu kan. Ya udah yang pertama akhirnya yaitu sukanya banget, langsung kepingin nyemplung terus di genre itu ya Billboard itu, Gania itu kan, yaitu. Tapi sekarang dengan hijabnya masih tetap. Sebenarnya dulu pas belum berhijab terus mau
mau band-bandan tapi pakai hijab itu bingung. Iya Jadi sih. kan kayak gini, ya apa ya? Aku nyanyi tapi aku pakai hijab gitu loh. Maksudnya orang-orang itu tetap suka apa gimana tuh. Akhirnya aku ngambil persetujuan dari anak-anak. Ya apa aku main tapi aku kerudungan. Terus mereka, oh nggak apa-apa, oh support ya udah Jadi akhirnya. sangar ya? Iya, wes lanjut aja. Terus kalau boleh tahu tanggapan dari keluarga dulu deh, keluarga. Gimana Mbak ini kok milih vokalis hardcore? Sebenarnya keluarga itu nggak tahu. Waduh. Nggak tahu. Mulai band-bandan hardcore sampai band-bandan masuk TMOT SMA itu nggak tahu. Jadi kalau misal keluar kemana ya bilangnya main. Tapi nggak bilang kayak gitu. Terus suatu ketika meskipun tur-tur itu nggak pernah ngomong, soalnya orang tua aku bukan orang tua yang support. Oh iya. Tahu kan pasti ada orang tua ada. soalnya kan lihat apa ya, orang awam pun lihat genre kayak gitu pasti kan udah ngomong apa sih iki opo kayak pang-pangan dalanan kayak ngono kan ya. Ngapain? Bahasa iku lho wis ngono. Terus akhirnya ya wis diem aja keluar. Terus suatu ketika pas itu time out itu main di Kickfest. Kickfest. Akhirnya kan kalau Kickfest semua orang kan tahu ya. Dan tetangga-tetangga itu kan pasti tahu tuh. Iya. Terus ada anak Siapa kecil-kecil. Anak kecil-kecil bilang, "Wah, itu Mbak Dinda main di Rampal," bilang gitu. Main apa gitu kan. Terus akhirnya ditanyain, ya udah ya bilang band-bandan. Terus pas itu pernah masuk koran gara-gara tour juga. Ya Bapak Ibu tahu, ya udah lama-lama ya nggak apa-apa selama kamu nggak merugikan diri kamu sendiri, juga nggak ada apa ya, maksudnya nggak menyakiti apa-apa gitu loh. Pokoknya yang mengarahkan negatif gitu loh. Gitu sih. Tapi ujung-ujungnya support juga ya akhirnya. Support juga kok. Oke. Terus dari teman-teman sendiri gimana? Teman-teman, kalau teman-teman sih mereka tahunya ya nggak apa-apa. Kadang itu kayak di apa ya, dibercandain gitu loh. Oh ini vokalis. Kadang kan malu ya. Tapi mereka ya support aja. Mereka tambah kepingin, ayo Adin kalau main aku datang dong, aku ikut dong. Tapi aku nggak pernah bilang ke anak-anak kalau pas aku main. Soalnya aku masih ya ada malu, ada sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mereka ya support. Soalnya suatu ketika pernah aku main di Kickfest. Aku nggak bilang anak-anak main jam berapa, tanggal mana, gitu. tiba-tiba datang semua di depan. Oh iya wes, mereka ya asik-asik aja. Oke, begitu Sobat Bengkel. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Siap raih mimpi. Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi. Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students Today, Leaders Tomorrow. I love UMM. I love Jas Merah Kampus Putih. Kampus penuh prestasi. Di kampus inilah aku menemukan Indonesia dan dunia. Generasi baru Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa.
Yo, balik lagi di Bengkel Seni. Oke, di sini kita mau tanya dulu sama Mbak Karma ini. Sudah sampai mana Mbak? Apa sudah mau tahap finishing nih? Ya, mau tahap ini. Oh, mau tahap finishingnya. Sudah mulai kelihatan ini gambar dari Mbaknya ini. Sepertinya tidak mengambil konsep abstrak ya. Enggak. Oke, sembari kita menunggu Mbak Karma finishing, kita lanjut lagi nih ke Mbak Dinda di sini. Oke, Mbak Dinda. Mbak Dinda ini apa namanya, pernah nggak sih apa dari vokalis ini sekarang ini sudah mulai apa istilahnya ya, mendapatkan uang nggak sih, atau jadi sampingan aja? Sebenarnya kalau band-bandan itu nggak bisa dijadikan pekerjaan utama. Dia harus jadi sampingan. Soalnya kalau misal itu jadi pekerjaan utama, itu nanti repotnya itu kan kita kan nggak mungkin band-bandan terus sampai tua kayak gitu kan. Jadi dibikin kayak hobi aja. Kita dari awal cuman hobi. Nah lama-lama ketika hobi itu terus kita kayak main akhirnya ya menghasilkan uang sebenarnya. Kayak kita misalnya diundang ini dan kita pernah ikut kayak manajemen gitu. Jadi mereka yang ngatur kayak itu. Nah kayak uang pun itu nggak kita kayak bagi, nggak kita langsung bagi ini segini enggak. Jadi kita kumpulin kayak misal kayak temanku butuh gitar nih, gitarnya rusak gitarnya harus ganti ya, kita buat kebutuhan di band itu. Kayak misal kita mau record yang album ini, kita itu dari uang yang kita kumpulin dari kita main di sini. Jadi kan kita nggak begitu ngeluarin uang banyak ya. Muter lagi. Ya kayak gitu itu sistemnya kalau di time out. Kalau mungkin di band lain beda ya gitu. Masing-masing. Terus tantangannya sendiri dari Mbak Dinda ini gimana? Ada nggak sih tantangan tersendiri memilih apa hardcore ini? Tantangannya sih sebenarnya nggak begitu banyak. Tantangan sendiri itu ada di dalam band itu sendiri gitu. Jadi kayak kita dari lima orang yang kepribadiannya berbeda, yang ide-idenya beda, dikumpulin jadi satu. Itu tantangannya di situ. Soalnya kadang kayak misal ini ada nih kayak misal temanku yang memang dia itu suka bukan suka ya, memang kayak dia punya tugas itu kayak ngatur gini. Pokoknya kita main jangan sampai telat, jangan sampai gini. Tapi ada yang suka telat kayak gitu. Nah akhirnya pas mau kita di stage gitu kan kita bingung nelponin dia gitu kan. Akhirnya pas di situ ya diem-dieman tuh. Terus habis itu ya untungnya pas main itu nanti profesional, jadi langsung balik lagi. Terus tantangannya juga kayak misal mungkin di band-band lain juga ya, jadi kayak kita main di sini, pasti kan lama-kelamaan kan pasti ada band baru, dan kita juga harus pinter-pinter bikin karya-karya baru yang sebisanya mungkin orang itu bisa suka sama band kita kayak gitu ya. Jadi kayak lagu-lagunya itu bisa dinikmati, jadi kita nggak gampang kegeser sama kayak band-band baru mungkin yang lebih lebih bagus atau apa. Kita tetap bisa jalan gitu loh, band ini nggak mati gitu loh, kayak gitu sih. Berarti sampai sekarang band time out ya? Time out. Ini masih jalan ini? Sebenarnya masih jalan, tapi gara-gara pandemi akhirnya kita stop. Soalnya kan mungkin tempat-tempat acara juga dibatasi. Terus aku juga sih agak ngeri sih. Soalnya kan tahu sendiri kalau acara underground kita di tengah semua ngumpul. Terus mic ini jadi satu. Terus kan maaf ya, nyemprot sana sini di tangan kayak gitu. Betul kan. Berarti lagi istirahat ya? Istirahat dulu lah. Terus dari Mbaknya ini ada nggak cara sendiri untuk buat perempuan-perempuan di luar sana ini memilih sesuatu yang berbeda kayak Mbak Dinda ini? Ini kan istilahnya jauh banget lah dari data feminim. Gimana Bu? Sebenarnya sih ya kayak jangan takut memulai sesuatu yang kamu tuh kayak pengen, kamu tuh mau kayak gitu. Selagi kamu memang bisa, kamu ada kemampuan, nggak usah mikirin omongan orang sih sebenarnya. Kalau yang pertama emang kan mikirin omongan orang tuh nomor satu. Itu yang bikin
kayak kita down sendiri, kita kayak mikir gimana ya kalau gini. Terus nggak usah dipikirin kayak gitu. Kalau memang kamu punya niat, kamu mampu, ya udah lakuin kayak gitu. Betul kan? Sepakat. Sepakat. Terus Mbak Dinda ada nggak sih band favorit nih? Mau itu dari dalam dulu deh, dari dalam negeri apa? Dalam negeri sebenarnya tetap Beautiful dari iya, dulu. dari- Cuman sekarang kan udah bubar. Oh, sudah bubar. Terus kalau band dari luar, Kalau luar While She Sleep sama Bring Me The Horizon kayak gitu itu. Yang Sleepwalking. arahnya juga ke sana. Betul. keren. Mbak boleh tahu nggak sih sudah apa setiap habis manggung ini suara ini pasti habis nggak sih? Pasti habis. Pasti. Kadang sih sebenarnya nggak mesti tiap acara langsung habis. Pokok kalau batasnya itu 4 atau 5 lagu, terus mereka mintanya lebih dari itu. Kadang itu aku mesti bilang ke anak-anak ini, lagi. Aku bilang, aku sini, aku nggak mau aku gitu. Tapi ayolah gitu. Ya wis, akhirnya kita main kan. Yang wis melebihi batas kan otomatis ya mau nggak mau kadang suara kita itu langsung serak. Bukan hilang ya, tapi udah serak gitu. Nah, itu pernah kayak di luar kota kayak gitu. Sampai kayak suara itu kayak kalau buat teriak masih ada ya. Kalau buat nyanyi udah nggak ada. Wis aku langsung bilang ke temanku, kalau nyanyi tak serahin nang kamu, aku nggak bisa udahan. Wis ini wis batasku timbang nggak iso ngomong ya. Repot nanti. Oke, sebentar ya, Mbak. Gimana Mbak Karma? Apakah sudah selesai? Sudah mau selesai? Sudah mau selesai. Kelihatan sini. Sudah terlihat jelas. Ini masih main genre Mbak berarti ya? Ya. Nyaman sih, karena nyaman ya udah. Oh iya, betul. Ini spontan Mbak ya? Iya. Gila. Ini kalau aku gambar begini enggak 7 menit nih. Iya. 7 hari. Iya, nggak mungkin. Oh. Oke, berarti bentar lagi finishing nih Mbak ya? Oke, langsung balik lagi ke Mbak Dinda. Mampus kan, saya tanya terus. Iya, nggak apa-apa. Tugasnya gitu emang. Iya betul. Oh gimana tadi balik ke yang suara tadi? Cara Mbak untuk balikin tuh gimana? Cara Apakah balikin tidak suara? manggung lagi? Iya, itu salah satu cara. Misal kita habis main gitu, terus aku minta nggak usah latihan dulu, nggak usah nerima acara dulu aku itu. Soalnya kalau dipaksa kayak gitu nggak bisa, kan otomatis suara kita belum balik, terus dipaksa acara lagi, buyar dong. Tak ganti aja anak-anak yang jadi. Aku langsung bilang, ya wes kalau misal mau nerima acara itu ya kamu aja, vokalis aku nggak bisa. Kalau nggak cari gantinya. Itu kan pernah soalnya acara itu yang vokalisnya bukan aku. Jadi kita minta tolong ke vokalis yang ada di Malang itu, yang mungkin teman-teman kenal itu, jadi gantiin aku. Tapi nggak pas aku, maksudnya suara habis sih. Sebenarnya itu pas ada acara, tapi pas misal aku mungkin lagi kerja atau memang aku nggak bisa, jadi kadang anak-anak pakai gantinya gitu loh. Substitution. Iya, jadi ya kadang misal kayak kecelik gitu kan otomatis. Dipikir aku, ternyata bukan. Buat Mbak Karma nanti kalau sudah selesai langsung saja duduk ya Mbak. Iya. Oke, siap. Kita tunggu masterpiece-nya. Betul. Aku menunggu-nunggu ini. Makna dari ini apa? Gimana? Melihat ini. Kalau aku nggak bisa. Nggak bisa. Sama. Soalnya nggak bisa lukis. Pasti bisanya gambar yang sawah, gunung. Betul. Itu kan ya kan. Bagus, itu Gunung. gampang. Matahari, jalan, Nah, sawah. Sawahnya Template. gini juga nggak 3. ribet. Tambahan kelelawar. Iya. Burung apa itu? Burung, masa kelelawar di gunung. Oh, sudah ya? Oke, langsung duduk. Ini Mbak. Ya, langsung duduk. Sini. Oke. Sudah jadi ini Mbak ya? Sudah. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Karma. Dalam waktu 7 sampai 8 menit bisa menghasilkan sebuah karya seperti ini. Boleh diceritain nih Mbak Karma, ini makna dari gambar ini apa? Aku kayak sebagai seorang perempuan, Mbak Dinda sebagai seorang perempuan, kayak kita kayak masnya laki-laki apa ya, menghargai apa sih diri sendiri gitu loh. Kayak aku pengen perempuan itu harus menjadi sesuatu,
entah itu ibu rumah tangga, dia jadi ibu rumah tangga yang baik, merawat anak-anak yang baik, atau jadi sesuatu yang diimpikan. Mbak Dinda dengan profesinya, saya dengan profesi saya, dan kita banggalah dengan diri kita gitu sih. Harmoni. Bisa ya seperti ini. Tepuk tangan dulu lagi dong sekali. Makasih. Sumpah keren banget. Keren nih. Keren, bagus. Bagus kan? Bagus. Oke, ini adalah last question nih buat Mbak Dinda dan Mbak Karma. Buat sobat bengkel nih, ada nggak sih tips and trick untuk bergerak di bidang seni sebagai perempuan ini? Bagaimana? Sekarang mau dari Mbak Dinda aja dulu. Kalau dari aku sih, misal kayak mau bergerak di bidang seni, jangan takut pokoknya nomor satu. Jangan kayak sebenarnya kamu punya kemampuan tapi kamu nggak mau melakukan, itu juga kayak sesuatu yang bikin nggak berjalan di itu tadi gitu. Di bidang seni, apalagi bidang seni itu sistemnya kayak kamu nggak kayak jangan malu-malu gitu loh melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita udah malu udah nggak jalan. Kayak aku misal aku dulu nurutin aku yang malu, aku yang insecure, yang bingung omongan orang, pasti sekarang pun nggak mungkin masuk di genre kayak gini itu, kayak gitu sih. Kalau dari Mbak Karma? Dari kurang lebih sama seperti sama Mbak Dinda. Karena kayak kita kalau kita menunda-nunda, kapan? Terus kita udah seneng nih di dunia ini, terus kita nggak mulai-mulai, jadinya kita kayak terpaksa untuk memulai sesuatu yang lain gitu loh. Ya kayak perempuan itu harus menjadi sesuatu memang. Nggak harus terkungkum pada kayak pekerja kantoran atau apa. Betul. Apa yang kamu suka, ya itu jalanin aja. Itu yang bikin hidup menjadi lebih hidup sih. Hidup menjadi lebih hidup. Gitu. Oke, itu perbincangan kali ini sangat-sangat menarik. Terima kasih buat Mbak Karma dan Mbak Dinda juga. Terima kasih buat karyanya yang menyempatkan. Pokoknya teman-teman, sobat bengkel di luar sana, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berseni. Ada satu quotes yang aku ambil dari Oprah Winfrey. Don't worry about being successful, but work toward being significant, and the success will naturally follow. Oke, that's it. Terima kasih lagi buat Mbak Karma, Terima Mbak kasih Dinda. juga udah undang di sini. And jangan lupa saksikan Bengkel Seni setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Parama TV.